Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kenapa malam setelah kejadian itu kau pergi begitu saja dan tidak menungguku bangun? Apa yang akan kau lakukan saat itu jika menemukan wanita yang tidur denganmu adalah Hana Cabrera? Pertanyaan itu membuat Evan tertegun. Ingatannya berputar ke masa lalu di mana ia begitu membenci Hana. Pertanyaan yang ia lontarkan seolah berbalik menamparnya. Aku memilih pergi karena kau akan menuduhku mau menjebakmu demi uang. Mungkin setelah melemparkan sejumlah uang padaku, kau akan menghinaku habis-habisan. Maafkan aku, lirih Evan. Hanya kata itu yang sanggup terucap dari bibirnya. Gelombang lautan rasa bersalah itu semakin besar. Aku tidak bisa mengingat apapun. Ia menatap Hana dalam, tatapan yang seakan membuatnya tenggelam. Apa yang terjadi? Kenapa aku bisa melakukannya? Kalau aku ceritakan, apa kau akan percaya? Aku tidak punya alasan untuk tidak mempercayaimu. Aku yang bodoh, aku melihat Cleo mencampur sesuatu ke dalam minumanmu. Sebelumnya, aku mendengar dia bicara dengan seseorang di telepon dan meminta obat perangsang. Aku pikir dia mau menjebakmu. Evan mengeluarkan selembar foto dirinya yang tidur bersama Hana dengan posisi berpelukan dan hanya tertutupi selimut. Lalu, kenapa Cleo bisa punya foto kita? Hana langsung meraihnya, ingin rasanya ia merobek foto itu, tetapi baru tangannya bergerak, Evan sudah menahannya. Mau kau apakan fotonya? Tanya Evan. Aku mau merobeknya saja. Lagi pula, sejak kapan foto itu ada padamu? Kenapa kau tidak memusnahkan saja? Aku baru mendapatkannya siang ini. Evan memasukkan kembali foto itu ke dalam saku jas bagian dalamnya. Lebih baik mengamankan sebelum Hana benar-benar merobeknya. Aku akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Untuk apa menyimpan kenangan buruk? Dulu malam itu menjadi kenangan buruk bagiku, tapi sekarang tidak lagi, karena malam itu yang membuatku memiliki Sky dan Star. Jadi aku akan menyimpan kenangan apapun dari malam itu, termasuk foto ini. Apa kau sudah gila? Hana berusaha merebut foto dari saku jas Evan hingga membuat keduanya terjerembab ke atas karpet bulu yang berada tepat di sisi tempat tidur. Berikan foto itu padaku. Hana menarik jas dan kemeja yang melekat di tubuh Evan hingga kancing-kancingnya berhamburan di lantai. Kini posisi Hana berada di atas mencoba merebut apa yang sejak tadi dipertahankan Evan. Tidak mau, kau akan merobeknya. Foto itu adalah senjata yang mereka gunakan untuk membuangku dari hidup mereka. Aku tidak suka menyimpan kenangan buruk seperti itu. Bukan kau yang akan menyimpannya, tapi aku. Berikan fotonya. Hana belum menyerah, padahal kemeja Evan sudah setengah terbuka, menampakkan bulu-bulu dadanya yang halus. Hana bahkan seperti sedang terhipnotis saat menatapnya. Hal tak terduga pun terjadi. Osman masuk ke kamar setelah melihat pintu terbuka sedikit. Matanya seketika membulat dengan wajahnya yang memerah saat mendapati Evan dan Hana sedang bergelut di atas karpet bulu. Sadar dengan kehadiran Osman, Evan pun menatap kesal, membuat laki-laki itu menelan ludah karena takut. Apa kau tidak bisa mengetuk pintu sebelum masuk? Tubuh Osman terasa terbelah mendengar ucapan sang bos. Maafkan saya tuan, pintunya terbuka. Saya pikir... Belum sempat kalimatnya selesai, Osman sudah buru-buru keluar dari kamar Star setelah menyadari tatapan mematikan tuannya. Sambil mengusap dada, ia menghela nafas.
Bukankah terlalu cepat kalau mereka ingin mencetak adiknya Sky dan Star sekarang? Bahkan mereka baru beberapa kali bertemu sejak lama terpisah. Selain itu, mereka juga belum menikah. Dasar. Mami. Panggilan lemah itu membuat Hana terbangun. Begitupun dengan Evan yang tidur di atas karpet bulu sejak semalam. Star sudah membuka matanya, walaupun sepertinya belum sadar sepenuhnya. "Iya sayang, Mami di sini," bisik Hana. Evan pun langsung duduk di sisi pembaringan dan memeriksa kondisi Star. Suhu tubuhnya kini sudah normal kembali. Star menatap Hana dengan sorot mata lemah. Kelopak matanya mengerjap beberapa kali saat baru menyadari sedang berada di tempat asing. Sebuah ruangan indah layaknya istana boneka dengan dinding bercat warna pink kesukaannya. Ia tampak tercengang, lalu kemudian tersenyum menatap Hana. "Mami, apa kita sedang berada di surga?" Pertanyaan polos itu membuat Hana dan Evan saling tatap satu sama lain. Star mengira mereka sedang berada di surga setelah melihat seisi kamar. "Kenapa sayang?" "Nenek Laura pernah bilang di surga itu indah dan ada istana bonekanya, Mami. Aku bisa minta boneka apapun." Hana melukis senyum di bibirnya, namun juga terlihat genangan air mata di bola matanya. "Tidak sayang, ini bukan surga," jawabnya mengecup pipi. Evan pun membelai wajah Star yang membuat gadis kecil itu menatapnya. Kening Star berkerut ketika menyadari siapa yang ada di sana. Paman pemilik toko roti besar. Paman Roti. Evan terkekeh mendengar nama Paman Roti yang disematkan putrinya. Ia menciumi kening dan punggung tangan Star. Jika saja tidak mengkhawatirkan kondisi Star yang masih lemah, ia mungkin akan memeluk gadis kecil itu sambil menangis. Memberitahu dengan bahagia bahwa ia adalah Dedi yang selama ini ditunggu-tunggu Star. "Ini kamarmu, Nak," ucap Evan membelai puncak kepala. "Kamarku." Pandangan Star kembali meneliti seisi ruangan itu, kemudian menatap Hana penuh tanya. "Benarkah, Mami?" Hana hanya menyahut dengan anggukan kepala. Star mendongakkan kepalanya agar dapat melihat setiap bagian kamar itu, sehingga Evan membangunkan dan meletakkan 2 bantal di belakang punggungnya. "Ini kamarmu sayang, semua benda yang ada di ruangan ini adalah milikmu." Wah! Meskipun kondisi fisiknya masih lemah, tetapi ada semangat yang menyala di mata Star. Hana dapat melihat itu dari binar bahagia yang tergambar jelas di wajahnya. Tidak hanya boneka, ada banyak mainan lain. "Kamarnya keren sekali, Mami. Kau menyukainya?" tanya Hana. "Suka, Mami," ucap Star penuh semangat. "Apa Dedi sudah pulang, Mami? Kakak pernah bilang Dedi akan memberi boneka yang banyak saat pulang nanti." Star ingat perkataan Sky beberapa waktu lalu yang mengatakan Dedi akan memberikan boneka. Pertanyaan polos itu pun membuat Evan tak tahan untuk memeluknya. Ia mengecup puncak kepala Star berulang-ulang hingga merasa ingin menangis. "Iya Star, Dedimu sudah kembali. Yang sekarang sedang memelukmu adalah Dedimu," jawab Hana. Star seketika mendongakkan kepala menatap Evan, mematung beberapa saat, lalu kembali menatap Hana. "Bukan, Mami. Paman ini pemilik toko roti yang besar itu, bukan Dedi. Dan paman pemilik toko roti besar itu adalah Dedimu." Tampaknya Star belum percaya sepenuhnya. Pikiran polosnya bertanya bagaimana mungkin paman pemilik toko besar itu adalah Dedinya.
Sedangkan Evan menatap Hana penuh cinta. Satu hal yang Evan tahu, Hana yang galak menjadi sangat lembut saat menjelaskan sesuatu kepada Star. Terlepas dari sikap galaknya jika Sky melakukan sebuah kesalahan besar. Kenapa paman pemilik toko roti bisa jadi Dedi? Hana tersenyum tipis. Karena dia memang dedimu, nak. Apa kau tidak mau memeluknya? Terdiam beberapa saat, Star menundukkan kepala hingga Evan membenarkan posisi duduk Star di pangkuannya hingga mereka saling berhadapan. Kau tidak mau memberi Dedi sebuah pelukan? Star mendongakkan kepala hingga tatapan mereka saling bertemu. Apa Dedi masih marah? Kakak bilang Dedi membenci kami, makanya Dedi tidak mau pulang. Rasanya Evan mau menangis saat itu juga. Ia mengecup wajah mungil itu berulang-ulang dan memeluknya. Dedi tidak pernah membenci kalian. Dedi sayang kalian, sangat. Maafkan Dedi karena baru menemukanmu. Tapi mulai sekarang dan selamanya kita akan selalu bersama. Star pun larut dalam pelukan hangat Dedinya, kemudian melirik Hana yang terdiam menatap mereka. Ayo, Mami peluk Dedi juga. Hana hanya duduk diam di tempatnya, menatap Evan yang tersenyum penuh harap. Ayo Star, paksa Mamimu memeluk Dedi.